setidaknya ada empat alasan-alasan karena Yusuf itu adalah orang Yahudi yang saleh sehingga dia dipercaya juga. Untuk yang pertama ini alasan yang secara genealogi ya bahwa dia adalah pewaris dari kerajaan Daud sehingga dia diwariskan sehingga ketika dia menjadi bapaknya Yesus hal itu dapat diwariskan juga kepada Kristus. Kemudian yang kedua, terutama Santo Yusuf itu adalah seorang pria dengan pengendalian diri yang luar biasa. Loh, bayangkan aja, dia itu terbebas dari nafsu yang bernama terutama nafsu kecemburuan. Tuhan sendiri memilih pria, memilih panggilan ini, memilih pria yang sadar ataupun penuh pengendalian diri. Ia terbebas dari hawa nafsu. Karena sudah memenuhi ini, maka Santo Yusuf layak untuk menemani Bunda Maria. Yusuf tidak cemburu pada Bunda Maria. Ia begitu bebasnya dari hasrat kecemburuan sehingga kasih karunia ini dapat dinyatakan. Meskipun begitu, meskipun Santo Yusuf itu sadar penuh pengendalian diri, bebas akan nafsu kecemburuan, Santo Yusuf itu tetap manusia biasa yang dapat bingung. Ketika ia merasa bingung, ia ingin menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Roh Kudus memberitahunya sehingga Santo Yusuf menjadi saksi atas keperawanan Bunda Maria. Ia merasa bingung, tapi ia tetap diam akan misteri yang tidak dapat dijelaskannya. Ketaatan Santo Yusuf itulah yang menjadi justru pelindung pertama bagi bayi Kristus dan juga bagi Bunda Maria. Ia juga menyelamatkan Bunda Maria dari cemooh orang-orang sebangsa. Bahkan Santo Yusuf tidak menceritakan kecurigaannya kepada siapapun kepada Bunda Maria. Ia menyimpan dalam hati, sebagaimana tertulis ya dalam ayat yang ke-19, bahwa dia itu seorang suami yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Mungkin ini autokritik juga ya bagi kita pria Katolik kalau merasa bingung. Mungkin kita harus mencontoh Santo Yusuf tuh, tetap diam dalam iman gitu ya. Bukannya kita ribut-ribut di timeline Instagram cari validasi, tapi mungkin bergabung lah dalam satu komunitas sehingga menjadi dikuatkan ataupun menjadi tali kekang ya, sehingga kita tidak meninggalkan rahmat baptisan ini. Ambrosius dari Milan menambahkan, akhirnya Roh Kudus itu menampakkan diri kepada Yusuf, yaitu agar orang benar, dia itu orang benar, tidak terjerumus pada tindakan yang tidak benar. Dengan maksud ya Tuhan sendiri akan menjaga pemikiran dan asumsi kita. Tadi kan Santo Yusuf berasumsi gitu ya, berasumsi pada Bunda Maria yang tidak benar, tapi ya karena ketaatan sehingga Tuhan membenarkan asumsi dia. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kehormatan Bunda Maria sendiri, agar ia terbebas dari dugaan jahat orang-orang yang tidak percaya, Santo Yusuf perlu Roh Kudus untuk menjelaskan dari konsep suci ini.